لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب، لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب، لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام. انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya bisa kembali hadir menjumpai kuatul iman dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali makna yang tersirat dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini memiliki pelajaran yang sangat berharga. Surat ini adalah satu surat full yang diturunkan Allah, yaitu surat yang paling terakhir diturunkan. Meskipun kalau dari segi ayat memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tetapi tidak seluruh surat Al-Maidah itu turun sebagai surat yang terakhir. Beda halnya dengan surah An-Nasr. Surah An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat ini, itu full satu surat itu turun itu yang paling terakhir kali. Tepatnya ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir di bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Turunlah surat An-Nasr ini. Kemudian ada beberapa pendapat tentang tafsiran dari surah An-Nasr. Umar ibn Khattab bertanya kepada para mufasir pada saat itu tentang apa tafsiran yang terkandung di dalam surah An-Nasr. Maka sebagian besar mereka mengatakan bahwa surat An-Nasr ini memiliki kandungan yang menyebutkan bahwasanya kemenangan sudah dicapai oleh Rasulullah SAW, keberhasilan sudah diberikan oleh Allah, pertolongan sudah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan banyaknya kaum muslimin yang masuk memeluk agama Islam pada waktu itu, jumlahnya mencapai 10.000 ayat. Itu sebagian besar pendapat para mufasir tentang isi dari surah An-Nasr ini. Tetapi berbeda halnya dengan Ibnu Abbas.
atau Abdullah bin Abbas. Jadi nama asli dari Ibnu Abbas itu ya Abdullah bin Abbas. Namanya aslinya itu Abdullah putra Abbas, tapi dikenal dengan Ibnu Abbas. Memiliki penafsiran yang lain ketika ditanya oleh Umar ibnu Khattab. Kata Umar, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang tafsir dari surah An-Nasr? Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau menurut pendapat saya, turunnya surat An-Nasr ini menandakan bahwasanya tidak lama lagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau penafsiran dari Ibnu Abbas ini. 2 bulan setelah turunnya surat An-Nasr ini, tepatnya di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tanggal 12, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar wafat, meninggalkan alam dunia ini. Ya. Maka itulah kecerdasannya Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu apa hikmah pelajaran yang bisa diambil dari penafsiran surah An-Nasr menurut Ibnu Abbas ini? Bahwa yang perlu kita ambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala misalnya memanjangkan umur kita sampai umur seperti Rasulullah 60 ke atas, 65, 63 misalnya sampai 70, kemudian Allah sudah memberikan pertolongan berupa diwujudkannya cita-cita kita. Misalnya kita bercita-cita anak ini ingin mandiri semuanya, misalnya berkeluarga, maka kalau cita-cita itu sudah terwujud, maka kesimpulan yang bisa diambil bahwa kematian kita sudah dekat. Seperti halnya baginda Rasulullah SAW yang sudah ditolong oleh Allah, idza jaa nasrullah wal fath, yaitu Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan di tahun 8 Hijriah, ya, dengan terjadinya Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah. Maka tidak lama dari sejak tahun 8 Hijriah ini, lebih kurangnya 3 tahun kurang, itu Rasulullah SAW sudah harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni wafat di tahun ke-11 Hijriahnya. Maka ini memberikan gambaran kepada kita, kalau kita sudah diberikan kemenangan, pertolongan, cita-cita yang sudah diwujudkan oleh Allah, apapun yang kita cita-citakan, terlebih Allah memberikan usia yang lebih kepada diri kita, mendekati sama dengan Rasulullah 60 ke atas, maka kematian kita memang sudah semakin dekat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Maka di ayat yang terakhir itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya. Maka perbanyaklah di waktu-waktu yang tersisa, yaitu dengan memperbanyak bertasbih, memuji Allah, kemudian wastaghfir, kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena tidak lama lagi kita akan meninggal dunia. Itu mungkin pelajaran yang berharga yang bisa diambil dari tafsir surah An-Nasr menurut Ibnu Abbas, yang bisa kita ambil, yakni harus memperbanyak istighfar dan juga bertasbih di saat Allah sudah mewujudkan semua cita-cita yang kita cita-citakan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض